Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat merindukan akan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan urapi juga semua pendengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerima firman Allah, mengerti firman Allah dan melakukannya dengan penuh kesetiaan pada Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat 7 berkata begini. Dosa sudah mengintip, dosa sangat menggoda. Tetapi kita harus berkuasa atas dosa. Demikian firman Allah. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Nah, saudara-saudara, tema kita pada hari Minggu ini adalah hindarilah kemarahan yang berlebihan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, apakah hubungannya dengan kemarahan dosa itu? Nah, kemarahan timbul karena ada masalah. Kemarahan adalah reaksi emosional atas masalah itu. Sebagai contoh, seumpama bom yang dibuat oleh teroris satu saat meledak, sebab memang sudah ada bahan peledaknya. Tinggal kapan tombol pemicunya ditekan atau dilemparkan, maka bom itu akan bereaksi dan meledak. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sama dengan kemarahan akan bereaksi kalau ada masalah dalam pribadi seseorang. Dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat 6 jelas dikatakan Kain ada masalah dengan adiknya Habel. Nah, itulah sebabnya hatinya panas, mukanya muram, dan ada gelora emosi yang panas dalam diri Kain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam Kejadian 4 ayat 3 dan 5, masalah Kain adalah ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Lalu Allah membuka pembicaraan dengan Kain, supaya Kain menyadari masalahnya ditolak terus mengarahkan Kain agar dia berubah. Nah, Allah minta kalau Kain berubah, maka masalahnya Tuhan akan menolong dia dan mengikuti arahan yang Tuhan berikan kepada Kain. Namun, Kain tidak mengikuti arahan Allah, melainkan Kain membiarkan kemarahannya meledak berupa tindakan membunuh adiknya, yaitu Habel. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebagai korban pelampiasan yang dilakukan Kain dalam Kejadian pasal yang ke-8, Kain melakukan pembunuhan yang luar biasa, yang dalam bahasa Latin disebut homo homini lupus. Kain menjadi serigala terhadap adiknya Habel. Dia bunuh karena persembahannya dia tidak diterima oleh Tuhan. Nah, darah tertumpah, tanah berteriak, iblis bersorak. Itu pun dijelaskan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 43 sampai dengan 44. Sebab iblis sebagai pembohong dan pembunuh manusia dari sejak dahulu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tak satu pun kita yang bebas dari masalah
Semua kita punya masalah masing-masing. Hanya tak setiap orang kita masalahnya sangat berbeda. Ada yang akut, ada yang tidak akut. Ibaratnya bahan peledak telah tersedia. Itulah sebabnya sebaiknya kita peduli pada emosi negatif yang berkecamuk dan bergelora di dalam hati kita sebelum itu meledak dan menjadi kemarahan yang berlebihan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sadar dan kita bertobat. Kita minta supaya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, supaya kemarahan itu tidak meledak-ledak, tidak terkendalikan. Tapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan mengendalikan segala kemarahan yang ada dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam Efesus 4 dan 26-27 dikatakan, buanglah kemarahan sebelum matahari terbenam. Janganlah beri kesempatan kepada iblis, sebab kata Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan kita si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kalau kita terus marah, ngamuk dan sebagainya, maka disitulah iblis punya kesempatan untuk mempengaruhi kita, sehingga kita melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita hindari kemarahan yang tak terkendalikan hanya dengan kuasa Tuhan, hanya dengan kalau kita bertobat dan Roh Kudus akan mengendalikan kemarahan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak melakukan seperti yang dilakukan Kain, yaitu dia tidak bisa mengontrol emosinya karena dia masih punya dendam terhadap adiknya. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami tidak dendam dan kemarahan kami dapat dikendalikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.